Tim konstruksi menggali monster yang bertanduk di kedalaman 500 meter di bawah tanah. Inilah Santa Claus pertama dalam sejarah. Malam sebelum hari Natal, di puncak gunung salju di Finlandia, sekelompok menggali sesuatu yang sangat. Si pemimpin kaya berkata bahwa mimpi masa kecilnya merupakan menggali Santa Claus yang beku. Inilah penemuan hebat membuat piramida Mesir juga harus antri di belakang. Hal ini sudah terdengar oleh dua anak tinggal di bawah gunung bernama Pita dan temannya. Mereka memotong pagar untuk keluar. Terus kelompok itu mulai menghancurkan gunung. Kabar Santa Claus mati membuat Pita sedih. Sejak sekarang tidak ada siapa menghadiahkannya. Mulai mencari kabar tentang kasus Santa Claus. Dia menemukan dongeng masa lalu Finlandia. Menemukan Santa Claus adalah monster pada zaman kuno. Badan besar, berbulu seluruh badan, di kepala bertanduk besar. Suka minum darah rusa kutub, dan makan anak-anak yang nakal. Mengikat mereka sampai abrasi kulit, haluskan daging dengan tali besar. Bahkan menggoreng mereka dengan wajan. Manusia sangat menakutkan, jadi menggoda dia ke tepi sungai. Membiarkannya membeku dalam air dingin. Inilah lubang kedalaman 500 meter. Pita khawatir mengucapkan pada semuanya. Para temannya mengucapkan dia bodoh, tapi dia sebenarnya melihat tanda Santa Claus. Itulah jejak di atap rumah. Dia cepat memberitahu ayahnya yang adalah pemburu. Tapi dia sedang sibuk untuk membuat perangkap di depan rumah untuk mengumpulkan daging untuk tidak percaya pada kata Pita. Sudah sampai musim memburu rusa kutub. Para pemburu berkumpul dan menggunakan pagar listrik untuk menangkapnya. Tapi hanya ada 2 rusa kurus. Menuju ke hutan mereka menemukan semua rusa kutub sudah dibunuh. Melihat lubang bocor di pagar, para pemburu karena tim pekerja di hutan memburunya. Mereka menerkam, ingin memukul. Tim pekerja sudah meninggalkan tempat ini dari lama, hanya ada lubang tidak lihat dasarnya. Mungkin, monster hari Natal sudah digali. Keluarga bangkrut, Pita menakutkan, menyiapkan banyak senjata, takut monster mencarinya. Waktu itu, tim pekerja yang mengangkut juga bermasalah. Monster diblokir masih hidup. Hanya butuh es dicair, dia akan menjadi kebahayaan besar. Pekerja berurutan hilang, hanya tersisa helmnya. Pagi hari kedua, Pita menemukan kehilangan perangkap di depan rumah. Seorang pria tua rambut putih berbaring dalam, seluruh badannya terluka. Mengira orang melintasi perbatasan secara ilegal. Ayah kunci Pita dalam rumah, mencari teman untuk dibantu. Karena membuat perangkap sendiri merupakan tindakan ilegal. Waktu itu, karena terlalu melit, Pita mendekatnya. Pria tua cium wangi anak jadi hidup lagi. Mengancam ayahnya harus cepat mengusirnya. Pita naik mobil polisi. Dari tempat polisi, Pita tahu baru-baru ini kota tidak berdamai. Seperti ada hantu di kota. Karung untuk isi kentang juga hilang. Semua mesin pemanas dalam kota juga hilang. Teman dekat Pita hilang, di tempat tidur hanya ada boneka. Pita cepat menelpon teman lain dalam desa. Pasti tak ada siapa di rumah. Dia menceritakan orang tua. Waktu itu, orang pria tua menyerang pemburu, hampir gigit telinga pemburu. Pria tidak berkata apa. Hanya ketika melihat Pita, matanya baru bercahaya. Orang dewasa dengar Pita, mengikat pria tua itu. Radio dalam saku celananya bersuara. Itulah pemimpin tim pekerja, minta mereka cepat mengangkut. Pemburu ingin menyandera Santa Claus, mengatasi si kaya. Mereka mengantarnya ke gudang untuk pertukaran. Si kaya naik helikopter sampai. Melihat cermat baru menemukan orang ini bukan Santa Claus. Tapi itulah bawahannya berjuluk jin, berperan menangkap anak-anak. Dengan cepat, jin-jin lain muncul, mengepung tempat pekerjaan. Si kaya diserang dulu. Para pemburu isi peluru, kaki tangan bingung, baik tembak maupun masuk gudang. Melihat monster diblokir ratusan meter, kepalanya bertanduk. Semua mesin pemanas di kota dikumpul sini untuk mencair es. Anak-anak dikarungkan untuk menjadi makanan sesajen monster. Orang dewasa membingungkan, cepat menghancurkan mesin pemanas. Waktu itu, es sudah diretak. Melihat tidak cepat lagi, Pita tidak menakutkan. Gimanapun anak-anak tidak mati, Santa Claus juga mati. Dia menyarankan orang dewasa mengemudi helikopter mengantar para anak keluar, menarik perhatian. Para orang lain akan meledakkan monster dengan bubuk mesiu. Pasti efisien. Semua jin-jin mengejar. Pita menyarankan mengganggap mereka sebagai rusa kutub, menggoda ke pagar, menangkap semua. Momen yang penting, dia melonjak dari helikopter. Secara berani membuat pintu pagar, menggoda semua jin ke dalam. Hal ini berarti dunia diselamatkan oleh seorang bocah baik hati, bukan para orang dewasa serakah. Terus dalam momen bahaya, ayahnya menyembunyikan bubuk mesiu di dalam. Bahkan memotong tanduk untuk buat alkohol. Akhirnya, dengan pimpinan berani Pita, orang dewasa meledakkan monster dengan bubuk mesiu secara nyaman. 198 jin juga dikunci.
Jin-jin tak ada pemilik lagi menjadi nyawa pengembaraan, tidak membuat hal jahat lagi. Mereka menjadi pria tua bodoh. Setelah itu, para pemburu mendirikan perusahaan. Melatih para jin menjadi Santa Claus lucu dalam hati semuanya. Setelah itu dikemas dan dijualkan ke seluruh dunia. Semua kerugian diganti rugi cukup, bahkan mendapat jumlah uang besar. Kampung halaman Santa Claus membawa kita versi aneh Santa Claus. Menghancurkan citra Santa Claus dalam hati manusia. Menunjukkan sudut gelap tentang Santa Claus yang sedikit orang tahu dalam dongeng Finlandia. Setelah itu melatih jin-jin menjadi baik hati dan mengeskapor ke seluruh dunia. Jika ingin film enak harus menonton video Timun review film ya. Ingat like dan follow Timun ya. Sampai jumpa kalian.